Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak di rumah yang soleh dan solehah? Semoga pada pagi hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Baiklah anak-anak, kita kembali bersama program pembelajaran jarak jauh belajar dari rumah yang diselenggarakan atas kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan FKKG Kecamatan Kejaksan. Anak-anak, kita kembali lagi bersama Ibu Marini dari SD Negeri Kejaksan. Ibu akan menyampaikan materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, yaitu tentang surah An-Nasr pembelajaran kedua. Nah, di kelas 3 semester 1. Ya, baik anak-anak. Sebelum Ibu lanjutkan, kita akan tetap mengingatkan protokol kesehatan buat anak-anak dan kita semua agar kita tetap selalu menjaga kesehatan. Masih ingat anak-anak apa saja protokol kesehatan yang harus kita patuhi? Nah, baiklah. Inilah protokol kesehatan. Yang pertama, kita harus cuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir. Selanjutnya, kita hendaknya di rumah saja jika tidak memiliki kepentingan yang sangat mendesak. Nah, selanjutnya kita juga hendaknya memakai masker jika keluar rumah agar kita terlindungi. Dan selanjutnya, ketika kita bepergian, hendaknya kita menjaga jarak. Anak-anak tidak boleh berkerumun dengan teman-teman yang lain. Ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya, hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan virus corona segera lenyap dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa belajar dengan tatap muka kembali. Ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, mari kita dahulukan berdoanya. Semoga ketika kita belajar diberi kemudahan dalam memahami pembelajaran dan kita juga diberi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Ketika kita hendak belajar, siapkan dulu alat tulisnya untuk kita belajar. Apa saja? Ada pulpen atau pensil, bisa ya siapkan. Terus buku tulis dan juga buku pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, mari kita literasi dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Yaitu kita akan membaca surat Al-Lahab. Yuk sama-sama, mari ikuti Ibu membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Nah, tadi kita sudah literasi dengan membaca surah Al-Lahab. Selanjutnya, anak-anak harus tahu apa tujuan belajar yang akan kita capai. Nah, inilah tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pengamatan tayangan gambar, video, dan penjelasan guru, peserta didik diharapkan dapat A. Menyebutkan adab membaca Quran Surah An-Nasr dengan benar. B. Membaca Quran Surah An-Nasr dengan benar, fasih, dan tartil. C. Menyebutkan tajwid dalam Quran Surah An-Nasr dengan benar. Nah, selanjutnya anak-anak coba perhatikan ada peta konsepnya. Kenapa mesti ada peta konsep? Supaya kalian fokus dengan apa yang akan kita pelajari. Yaitu kita harus tahu adab membaca Al-Quran. Yang kedua, membaca dengan fasih dan tartil Quran Surah An-Nasr. Dan yang ketiga, menyebutkan tajwid yang ada pada Surah An-Nasr. Anak-anak, selanjutnya kita akan bahas tentang adab membaca Al-Quran. Apa saja adab membaca Al-Quran itu? Nah, yang pertama yaitu berwudu. Anak-anak harus tahu kenapa kita harus berwudu ketika hendak membaca Al-Quran. Karena yang hendak kita baca adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan kitab sucinya umat Islam. Jadi, ketika kita hendak membaca Al-Quran, hendaklah kita berwudu terlebih dahulu agar kita dalam keadaan suci. Anak-anak, selanjutnya ada membaca Al-Quran adalah membersihkan mulut. Nah, biasanya anak-anak sering makan es krim atau coklat, mulutnya belepotan. Nah, kalau mau baca Al-Quran, bersihkan dulu mulutnya supaya bersih ya. Selanjutnya, yang ketiga, menggunakan pakaian yang bersih dan suci. Kalau kalian habis bermain, pakaian kita kotor, hendaklah ganti baju dulu kalau mau membaca Al-Quran. Selanjutnya, yang keempat, memilih tempat yang bersih dan suci, serta menghadap ke kiblat. Jadi, selain bersih badan pakaian, tempat yang kita mau membaca Al-Quran juga harus bersih dan suci. Dan usahakan kita menghadap ke arah kiblat. Selanjutnya anak-anak, yang kelima, adab membaca Al-Quran adalah niat lillahi ta'ala. Apa itu lillahi ta'ala? Niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji oleh ayah atau ibu, mama atau papa. Niatkan lillahi ta'ala, hanya karena Allah Ta'ala. Yang keenam, ketika kita membaca Al-Quran, hendaknya diawali dengan membaca ta'awud dan basmalah, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam sudah, sekarang yang ketujuh, memelihara tajwid.
Nah, jika kita membaca Al-Quran, harus tahu hukum bacaan tajwidnya bagaimana. Ya, supaya tidak salah dalam membaca Al-Quran. Paham anak-anak? Ingat nih, jangan sampai kita tidak tahu bacaan tajwidnya. Yang kedelapan, dibaca dengan tartil. Apa maksudnya? Yaitu bacanya pelan-pelan yang benar. Tidak boleh cepat-cepat, terburu-buru, tergesa-gesa. Tidak boleh ya anak-anak. Jadi membacanya harus yang tartil. Nah, yang kesembilan, ketika kita membaca Al-Quran hendaknya bersungguh-sungguh. Kalau ngaji di rumah, di musola atau di masjid, tidak boleh sambil bermain-main. Ya, karena Allah tidak suka. Maka hendaklah membaca Al-Quran dengan bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir, diakhiri dengan membaca doa. Kalau sudah selesai membaca Al-Quran, hendaklah kita juga berdoa. Baik anak-anak, adab membaca sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya adalah mari kita sama-sama membaca surah An-Nasr. Coba kalian perhatikan, dengarkan baik-baik dan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah mendengar bacaan surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Sekarang Ibu ulangi lagi membacanya. Kalian bisa mengikuti setelah Ibu membaca. Sudah siap anak-anak? Yuk, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah, itulah bacaan Quran surah An-Nasr ayat 1 sampai 3. Anak-anak nanti baca dengan tartil di rumah, latihan sama ayah atau ibu ya. Nah, selanjutnya anak-anak, setelah kita membaca surah An-Nasr adalah belajar tajwidnya. Nah, ini anak-anak ada 9 hukum bacaan tajwid, 19 pada bacaan surah An-Nasr. Tuh, anak-anak ada 19 macam tajwid dalam surah An-Nasr. Nah, selanjutnya akan Ibu bahas satu persatu. Nah, perhatikan ya anak-anak, supaya kalian paham, tahu bacaan tajwid yang ada pada surah An-Nasr. Pada ayat ke-1, nah ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di nomor 1 ada bacaan apa tuh?
Coba lihat. Pada lafaz idza nomor 1 ada bacaan mad tobi'i. Dibaca panjang 2 harokat. Itu karena ada fathah diikuti alif. Nah, sekarang nomor 2 ada bacaan mad wajib mutasil. Panjangnya 5 harokat. Di nomor 2 ini ada mad tobi'i, ja itu mad tobi'i bertemu dengan huruf hamzah. Nah, hamzah dalam satu kalimat atau satu kata. Biasanya ditandai dengan tanda harokat kayak bendera tuh di atas. Nah, itu harus dibaca panjang 5 harokat atau 5 ketukan. Ya, namanya ingat-ingat mad wajib muttasil. Selanjutnya nomor 3 ada bacaan lam jalalah dibaca tafhim atau Allah tafhim. Anak-anak harus tahu bacanya tidak boleh lah ya, karena didahului oleh domah tuh, maka harus dibacanya nasrullahi, jangan nasrullahi, salah ya. Sekali lagi dibacanya nasrullahi. Baik ya anak-anak, lanjutkan. Nomor 4. Pada nomor 4 itu ada bacaan alif lam qamariyah. Ada huruf alif, ada huruf lam, ada tanda sukun di atasnya. Nah, huruf lam harus dibaca dengan jelas. Wal fathu. Jadi terdengar suara lamnya. Selanjutnya anak-anak, pada ayat kedua. Nah, lumayan banyak nih bacaan tajwidnya. Pada nomor 5. Nomor 5 ada bacaan madlin atau madlayin, panjangnya 2 harokat. Waro'ai, waro'ai. Ingat bacanya jangan waro'ai, nggak boleh ya, tapi waro'ai. Nah, nomor 5 ada alif lam, nomor 6 ada alif lam syamsiah, asyamsiah. Ada alif, ada lam, di depannya ada huruf nun yang bertasdid. Nah, itu benar ya. Nah, alif lamnya tidak boleh dibaca lamnya ya. Jadi langsung dari ta langsung ke na. Waro'aitan nasa. Itu alif lam syamsiah. Yang ketujuh adalah bacaan qalqalah sugro. Yad. Ada huruf dal bertanda sukun. Itu harus dipantulkan. Yad. Namanya qalqalah sugro. Nah, yang ke-8 anak-anak, ada bacaan mad tobi'i, dibaca 2 harokat. Yadkhulu, ada domah, di atas huruf lam diikuti tanda sukun. Itu namanya bacaan mad tobi'i. Yang ke-9 sama mad tobi'i juga, ada kasroh diikuti ya sukun. Dibacanya panjang, fi, 2 harokat atau 2 ketukan. Yang ke-10 anak-anak sama, namanya bacaan mad tobi'i juga, ada kasroh diikuti ya sukun. Dibaca 2 harokat. Tuh ya yang ke-10. Yang ke-11 ada lam jalalah, dibaca tarkik. Tarkik itu tipis. Kalau yang pertama tadi kan loh. Nah, yang ini dibaca lah. Fidinillahi. Tidak boleh loh. Ya. Ingat-ingat ya anak-anak. Ini namanya Allah tarkik. Nah, yang ke-12 ada bacaan mad tobi'i lagi. Afwa. Fathah diikuti alif. Di atas huruf wawu ada fathah diikuti alif di depannya ya. Nah, itu namanya mad tobi'i. Dan yang ke-13
namanya mad iwad. Ada fathatain diikuti alif, diwakofkan. Yang harusnya dibaca afwajan jadi afwaja. Itulah anak-anak ayat kedua dari surah An-Nasr. Nah, selanjutnya ayat ketiga surah An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Nah, apa saja bacaan tajwidnya? Ini dia nama bacaan tajwidnya. Yang ke-14 itu ada bacaan idhar safawi. Kenapa dibaca idhar safawi? Karena ada huruf mim bertanda sukun bertemu dengan huruf dal. Nah, itu dibaca idhar safawi. Dibacanya harus jelas. Bihamdi. Tidak boleh dibaca bihamdi. Jangan, itu salah. Harus jelas. Bihamdi. Nah, selanjutnya anak-anak, yang ke-15. Itu ada huruf nun bertanda tasydid. Namanya bacaan gunnah. Harus dengung. Tidak boleh buru-buru bacanya. Inna. Nah, itu terdengar dengung ke hidung. Inna. Selanjutnya, nomor 16 itu ada bacaan mad silah qosiroh. Kenapa harus dibaca mad silah qosiroh? Karena ada huruf H, di atasnya ada domah terbalik. Nah, itu harus dibaca mad silah qosiroh, dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Yang ke-17 ada mad tobi'i. Ada fathah diikuti alif. Tuh, di atas huruf kaf ada fathah diikuti alif. Namanya mad tobi'i. Yang ke-18 ada bacaan mad tobi'i lagi. Kenapa? Ayo anak-anak, tahu nggak? Harus tahu ya, udah banyak tuh mad tobi'i. Itu karena ada fathah diikuti alif. Dibaca 2 harokat. Dan yang terakhir ada bacaan mad iwad. Nah, kenapa dibaca mad iwad? Ada fathatain, diikuti alif dan diwakofkan. Itu dibaca tawwaba, tidak boleh tawaban. Ya, paham anak-anak? Mudah-mudahan kalian bisa dimengerti. Nanti belajar lagi sama mama atau papa di rumah. Nah anak-anak, selanjutnya kalian sudah belajar tentang tajwid, maka kita sampailah kepada kesimpulan dalam pembelajaran hari ini. Apa saja kesimpulannya? Yang pertama, sebelum membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan adab-adabnya. Yang tadi ada 10, sudah Ibu jelaskan. Yang kedua, dalam membaca Quran surah An-Nasr harus dengan fasih dan tartil. Dan yang ketiga, membaca Quran surah An-Nasr harus memperhatikan hukum bacaan tajwidnya. Nah, setelah kesimpulan, mari kita sama-sama melakukan evaluasi biar kita tahu apakah paham atau tidak yang telah Ibu sampaikan. Nah, anak-anak, apa saja nih evaluasinya? Ada 3 soal, silahkan kalian jawab ya. Nomor 1, salah satu adab dalam membaca Al-Quran adalah titik. Silahkan kalian ambil salah satunya. Yang kedua,
lengkapi ayat berikut ini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi titik. Silahkan dilengkapi. Dan yang ketiga, idza jaa. Ada dua bacaan hukum tajwid. Nah, sebutkan hukum bacaan tajwid pada lafaz yang digaris bawahi. Nah, itu saja ya anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Nah, semoga apa yang sudah Ibu sampaikan kalian bisa memahami. Nah, anak-anak, karena Ibu sudah selesai menjelaskan, semoga kalian bisa mengambil manfaat dari apa yang telah Ibu sampaikan dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita sama-sama menutup pembelajaran ini dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya robbal alamin. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.